Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tripota Telango. Jadi saat ini saya akan membahas proses setup Odoo. Kita langsung saja, kita ke settings dan kita ke companies ya. Ini dari general settings, kita ke companies, kita ke manage company, lalu kita new, dan kita buat contohnya setelah itu kita akan switch ke account ya. Berarti kan kita akan setelah kita save, kita langsung switch ke account yang switch ke company yang sudah kita buat. Setelah itu, kalau teman-teman juga mau menambahkan profile, ya bisa ini aja, kita save ya, lalu kita switch ke companies yang sudah kita buat ini. Selanjutnya kita ke settings lagi, kita ke paling bawah ya, dari general settings ini kita aktifkan developer mode-nya. Ini kita tunggu ya, soalnya bermasalah dari jaringannya. Setelah itu kita cek ya, kita ke bagian sales, kita cek nih produk katalognya sudah dicentang, variansnya. Lalu kita ke inventory. Ini products variansnya sudah dicentang ya, dan units of package-nya. Nah, selanjutnya kita ke manufacturing ya. Pastikan ini work orders-nya sudah dicentang ya dari manufacturing. Nah, langsung saja kita akan mengimport ya, mengimport akun kita sendiri. Kita memakai akun kita sendiri saja. Import COA ini ya. Nah, kita upload data files yang sudah disediakan dari Excel ya. Kita import saja, kita new. Ini everything seems valid ya, berarti sudah berhasil diimport. Coba kita tes. Kita import ya. Nah, ini dia akun-akun yang akan kita pakai ya. Ini data yang sudah disediakan ya, yang dari Excel. Nah, selanjutnya kita akan mengatur default account ya. Kita atur default account dulu. Di bank suspense ya, di bank suspense account, di default account ini kita bank suspense account. Lalu income-nya ya, ini kita pakai penjualan dan cost barang terjual ya. Barang terjual nih, this expense account-nya, ini depreciation account, ini uang muka penjualan, payment account-nya ya, income account. Selanjutnya kita akan buat taxes ya, ini dari accounting ya, yang default tadi yang dari accounting, default account tadi ya. So kita ke sales tax ya, kita create PPN keluarannya. Amountnya 10% saja, karena ini kita akan ada pengeluaran PPN keluaran dan juga PPN keluaran. Kita ke advanced options ya, kita ke tax groupnya PPN, ini di advanced option PPN kita create ya, dan country-nya Indonesia, ini kan Indonesia. Lalu kita save. Dan ini
purchase tax ya. Kita membeli, kita PPN masukan, maksudnya masukan. Nah, ini 10%. Lalu ini sales, kita ganti purchase. Ini juga masukan, sama ya. Untuk optionsnya, advance optionsnya, ini sudah otomatis ya PPN nya, lalu di save saja. Nah, itu saja akan kita pakai ya. Nah, selanjutnya kita akan buat jurnal ya. Kita ke accounting, ke configuration ini ya, lalu ke jurnal. Kita langsung saja buat jurnalnya. Ini dia yang saya akan tampilkan. Nama jurnalnya ini customer invoices ya. Lalu tipenya ini sales, karena kita akan menjual ya. Kita hapus saja yang hanya INV saja ya. Nah, selanjutnya kita ke new lagi. Keduanya ini vendor bills ya, vendor bills, ini purchase. Nah, kita hapus saja satu ini, bill aja, bill. Lalu kita new lagi. Nah, miscellaneous operations. Nah, kita operations ya. Purchase miscellaneous ya, tipenya IMC saja. New lagi, inventory valuation. Lalu ini miscellaneous, ini kita ganti ya, maaf. Lalu selanjutnya kita cash, tipenya cash, hapus aja ini. Nah, ini untuk journal entries-nya ini ya, bank suspense accounts, cash different gain dan loss account-nya ya. Ini kas yang satu-satunya. Lalu save ya, kita save. Ini kita cek manual ya. Kita new lagi, dan terakhir tuh point of sales, bank maksudnya, bank. Nah, PNK saja. Nah, ini ada journal entries-nya ya, sama lagi. Ini bank account-nya, difference gain dan loss, ini profit account dan loss account-nya ya, bisa dilihat ini ya. Ini manual semuanya ya, common payments. Lalu yang terakhir ya, nah yang terakhir point of sales.
sales ya, dan ini kita gantinya post. Saja ya. Nah ini ya dia akunnya ada jurnalnya ada 7. Lalu kita ke produk kategorisnya ya. Kategoris ini dia produk kategorinya, dan kita akan buat produk kategori bahan baku, produksi itu material ya. Ini proposal invoicing ya. Sebelum itu kita akan atur dulu ya. Kita akan atur dulu. Kita ke customers, kita ke settings ya. Settings, lalu kita ke accounting. Kita akan atur ya proposal inventory-nya. Nah ini valuation accounts-nya ini ya, persediaan lainnya. Untuk ini jurnalnya inventory valuation. Untuk PIB account-nya ya, kita PPN, maaf PPN pekerjaan dalam ini overhead ya, untuk BPA pekerjaan dalam proses dan overhead. Lalu selanjutnya kita akan atur income account-nya ini. Penjualan, lalu expense account-nya ini cost barang terjual ya, dan ini ya persediaan lainnya, stock account-nya. Tadi bahan baku, maaf ini bahan persediaan bahan baku ya. Nah ini akan selanjutnya kita akan lihat lagi dalam proses atau WIP, work in process ya. Lalu ini maaf, ini kita langsung saja ke penjualannya, income account-nya, expense account-nya ini cost barang terjual. Selanjutnya kita new lagi ya, kita akan buat persediaan barang jadi. Ini income accounts-nya, cost penjualan, dan untuk expense account-nya cost barang terjual ya. Untuk stock accounts-nya ini persediaan barang jadi, dan ini finished goods ya. Lalu ya kita save. Ya, ini kategorisnya, produk kategorisnya. Ini kita selanjutnya kita ke inventory.
kita akan buat products. Maaf ya, kita akan ke warehouse dulu ya. Kita akan buat short name. Kita akan buat short namesnya ya. Kita new. Ini short namesnya kita buat contohnya PKO. Kita save. Sebelum kita buat produk, kita buat dulu short name ya. Nah, ini unit of packagingsnya ya. Nah, contohnya ini, kalau teman-teman mau kita contohnya kita buat ya. Unit name-nya itu betul ya, BTL. Kita ini units, quantity-nya units ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman udah double bisa dihapus ya. Nah, biasanya kita ke products, kita kan buat products ya. Ini sudah ada produk yang dicoba. Nah, contohnya ini orange. Ini produknya yang kita akan jual. Nah, kita akan nonaktifkan purchase-nya. Ini track inventory-nya dicentang ya. Terus tinggal dicentang. Nah, ini kategorinya ini botol ya, BTL. Ini company-nya kita pakai company yang ini yang sudah kita buat, Juice Mango. Nah, ini persediaan barang jadi untuk kategorinya. Teman-teman juga bisa menambahkan foto ya, tapi untuk cost-nya 10.000. Nah, untuk sales price-nya ini 15 ya, 15.000. Lalu quantity on hand-nya ya. Ini inventory adjustment-nya kita atur dulu ya. Inventory adjustment-nya kita ke locations, configuration location, kita hapus dulu ini. Nah, ini ya inventory adjustment-nya, kita kan buat inventory adjustment yang finished goods. Bentar ya, biar ini memudahkan kita. Biar ini kita bisa tahu ya. Kita duplicate, lalu kita ya, untuk yang copy ini kita ganti finish good ya, finish goods bisa aja. Nah, untuk inventory valuation-nya ini, mohon maaf ya untuk notifikasinya, ini barang jadi, penjualan, persediaan barang jadi, kita save. Nah, selanjutnya kita ke products lagi ya. Kita ke products. Nah ini orange juice. Dan kita ke accounting dulu ya. Kita akan lihat journal entries-nya. Nah, ini jurnal-jurnal yang akan kita post nanti, jurnal entries yang akan kita buat nanti ya. Dia akan terjurnal di jurnal entries yang ketika
ketika kita membuat quantity on hand-nya ya. Selanjutnya kita ke products-nya. Ke products. Nah, ini locations dulu. Oh ya, ini inventory adjustment-nya. Kita buat ini persediaan lainnya ya, biar memudahkan kita. Save. Ini untuk quantity-nya dia akan new ya. Quantity-nya ini dia 1000 ya. Nah, kita langsung saja enter aja ya. Kita balik lagi ke accounting. Kita lihat ya apakah dia sudah terposting ya ini. Nah, kita ke inventory lagi, kita ke products, lalu kita buat produk lagi. Filter water ya. Lalu kita beli ya, jadi kita favoritkan saja. Untuk costnya 1000. Nah, ini liter ya, ini per liter, dan kategorinya ini bahan baku produksi ya. Company-nya PT Jus Mango. Lalu quantity on hand-nya ini 50 ya. 50. Kita enter saja. Lalu journal entries kita lihat ya, sudah terposting ya. Ya, 10.50 ya. Sudah terposting. Selanjutnya kita ke inventory lagi, kita ke products, kita buat products-nya SRB asset ya. Ini kita jual, kita nonaktifkan sales-nya ya. Nah, ini cost-nya 25.000. Unitnya ini kilogram ya. Lalu kategorinya dia bahan baku produksi atau material sih. Company-nya jangan lupa ya. Nah, ini kita langsung buat quantity on hand-nya, kita new, kita buat dia ini 20, enter. Lalu kita accounting, kita lihat ya sudah terposting ya di journal entries accounting, lalu di jurnalis sudah terposting 10.550 ya. Nah, selanjutnya kita ke new lagi, kita buat produk lagi ya. Inventory lemon. Lalu kita ini jual ya, purchase, dan costnya ini 30.000 ya. Ini kilogram ya, dia per kilogram. Langsung aja kita bahan baku material kategorinya ya, dan company-nya juga jangan lupa diisi. Lalu quantity on hand-nya ini quantity on hand-nya ini 15 ya, 15, dan ini jadi 30 ya.
kita lihat apakah ini sudah terposting. Kita ke accounting lalu ke journals. Nah, dia sudah terposting ya, 11.000. 11 ya dia. Kita new lagi. Orange. Ini juga kita jual, kita beli. Ini dia per kilogram. Lalu ini costnya 50.000 ya. Material kategorinya, lalu company-nya jus mango. Nah, selanjutnya ini quantity and hand-nya. Dia ini kita new. Ini 45 ya. Nah, kita lihat apa dia sudah terposting. Nah, sudah ya, 11, 13, 250 ya. Lalu kita ke produk lagi, kita new lagi. Kita ini botol ya. Jangan lupa ini ya, kita beli. Purchase. Lalu ini dia per costnya dulu ya, kita 500, maksudnya 500. Dia kategorinya materials ya, materials dan jus mango, berarti jus mango ya. Nah, kita buat quantity on hand-nya, kita new ini dia ada 100 ya quantity on hand-nya. Ke accounting kita lihat apakah ini sudah terposting. Nah, sudah ya, terposting. Nah, ini 50 ya. Kita lihat ini ya, persediaan lainnya dan persediaan bahan baku ya. Kita buatnya, kita ada satu draft ya. Kita aturnya semua tanggal 1 ya. Counting date-nya kita post. Begitu juga seterusnya ya, kita atur. Tanggal 1 ya. Post. Kita klik lagi, kita ada satu draft dan kita atur ya tanggalnya, tanggal 1. Terus ini juga semua kita aturnya tanggal 1 ya. Dan post. Kita ada satu draft, semuanya kita atur tanggal 1 ya. Tanggal 1 draft tanggal 1 ya. Nah, dia ya. Selanjutnya, karena persediaan lainnya ini, pasangannya ini saldo awal, jadi kita akan salin semua akun ini, persediaan lainnya ke saldo awal ya. Ini
new, lalu kita preferensinya ini penyesuaian saldo awalnya. Penyesuaian saldo Nah, ini business operations ke inventory valuation ya. Add line. Ini penyesuaian, kita akan salin ya, karena ini dia harus ke saldo awalnya 13.300 ya. Credit tax-nya ya. 300. Nah, ini kita add line lagi, persediaan lainnya. Ini saldo awal, pasangannya persediaan lainnya 13 juta ya, 13.300. Terus ini ya, 13.300 kita post. Nah, kalau ini setelah di post kita ke journal entries lagi, kita cek ya, ini sudah terpost ya, 13.300. kita cek di balance sheet. Nah, ini di current assetnya juga 13.300. Ini kita ke trial balance. Nah, ini dia ya, persediaan lainnya 13.300 ya. Terus kita ke Oktober, maaf ya, ini ya, 26.600. Ini kita akan buat customer vendors ya. Kita ke accounting, lalu kita ke customers dan customers ya. Kita buat new, kita mart ya. Nanti saya akan tampilkan customersnya, customer dan vendorsnya. Tapi customer dulu kita buat Betamart, maaf. Ini kalau receivable-nya piutang usaha dan piutang dagang. Utang dagang maksudnya, maaf. Selanjutnya sales dan purchase, ini sales purchase, kita ke payment terms ya. Baik, kita ke payment terms. Yang di purchase 30 hari atau 30 days. Nah, ini kita invoice, kita new, kita buat invoice customer-nya nih ya. 1 November ya, kita buat 1 November. Dan ini maaf, ini kayaknya 1 November. Ini due date-nya ini 30 days ya sebenarnya ya. Ini payment terms-nya sebenarnya 30. Maaf ya, di payment terms kita 30 days. Lalu ini journal, kita add line aja ya. Kita ke journal entries.
penjualan ya, maaf, ini penjualan. Selanjutnya kita masukkan price taxesnya. Ini 800.000 ya. Setelah itu kita ke journal entries-nya ini ya, 800 penjualan dan piutang usaha. Teman-teman bisa lihat di sini. Others info. Kita lihat semuanya ini. Customer invoices. Kita confirm. Kita lihat di Beta Martel. Kita new lagi. Ini creamly. Maaf. Kita buat Frescomart dulu ya. Frescomartnya. Dan ini payment terms-nya 30 hari, 30 days ya. Nanti saya akan tampilkan ya. Account receivable-nya sama piutang usaha, piutang dagang. Selanjutnya kita ke sales and purchase. Kita lihat, kita akan ke invoice, customer invoice-nya new. Ini kita bikin income lines-nya, penjualannya ini $1.200.000 ya. Penjualan sama piutang usahanya 1.200.000 ya. Untuk journal entries-nya kita confirm. Lalu due date-nya tanggal 1 November. Ini payment terms ya, maaf. Payment terms-nya ini tuh 30 days. Kita confirm. Nah, kita balik ke Frescomart. Cek di journal entries. Nah, ini dia sudah terposting ya. Selanjutnya ini pelanggan tunai. Maaf. Tunai. Ini piutang usaha, piutang dagang, accounts payable-nya ya. Untuk general. Nah, ini payment terms-nya dia immediate payment ya. Sudah ditampilkan itu payment method. Selanjutnya kita ke accounting ya, pastikan account receivable dan accounts payable-nya sudah diisi. Ini untuk customer ya. Ini ya semua akun-akun dan customersnya yang sudah kita buat. Kita ke
vendors. Selanjutnya kita ke vendors. Nah, jika kita X, ini dia akan muncul semuanya vendors name-nya. Kita bikin new. Nah, ini fresh fruits nya ini tuh kita langsung saja ke sales and purchase ya. Purchase nya di sini, payment terms nya 30 hari, 30 days, and accounting ini account receivable dan account payable nya ya sama, piutang, dagang, atau usaha. Nah, kita new lagi ya. Kita new Kanjana chemical. Kanjana chemical ini dia sama lagi ya, piutang usaha, piutang dagang. Sales and purchase nya ini untuk payment terms nya 30 hari. Nah, kita save dulu. Nah, setelah di save kita buat new lagi. Kita buat nih aqua bottling ya, aqua bottling. Untuk payment terms nya ya sama lagi, 30 days. 30 days. Ini ya, payment terms nya ini purchase ya, 30 days. Nah, accounting, account receivable nya piutang usaha, account payable nya hutang dagang. Then save dulu. Lihat ya, kita akan bikin adjustment dulu ya. Ini dia vendors name nya ya, kita buat adjustment dulu ya. Adjustment new, kita journal entries ya, kita new. Kita buat journal entries yang untuk adjustment ya. Penyesuaian saldo awal ya, saldo awal, piutang, penyesuaian saldo awal piutang ya. Kita add line, dan ini 2 juta ya, 2 juta, maaf, 2 juta. Nah, maaf, ini piutang usaha, penjualan ya, saldo awal, kita buat di sini juga 2 juta ya, kita tulis manual aja, kita ketik manual. Jadi balance nya sama ini. Lalu ini accounting date nya ya, 1 November ya. Kita lihat apakah dia muncul ya, 2 juta. Trial balance ya,
ini sudah muncul ya, penjualannya ini 2 juta trial balance ya. Nah, selanjutnya kita ke aset, kita new aset ya, kan buat asetnya ya. Aset ini tanah ya, kita new aset, ini tanah, dan ini depreciation date-nya ini tanggal 1. Kita buat tanggal sesuai ya, 1 aja. Straight line, kita view ya, kita langsung buat ini dia 23 ya, 2023, ini Januari, 23 Januari, ini tanggal 1. Nah, ini depreciation date nya. Untuk ini non depreciable nya ini 60 juta ya. Ini dia straight line, lalu ini dia durationnya ini 0 years ya, kita 0. Nah, ini fix asset account-nya ini tanah ya. Lalu expense account-nya sepertinya tidak ada ya. Kita akan buat saja nih. Kita new, kita buat ya, kita create beban penyesuaian, penyusutan tanah, penyusutan tanah. Kita buat code-nya ya, buat code sendiri, satu aja. Expense, tipenya expense. Kita coba confirm ya, confirm. Lalu ini accounting, kita lihat jurnal entries. Ini sudah bertambah ya, 26.600 ya. Kita new lagi, ini kita buatnya, kita langsung di view aja ya. Kita new, kita buat lagi ya. Kita ke view aja. Ini ruko ya, ruko ini dia
original value nya ini dia 70 juta ya. Untuk depreciation date nya ini kita buat dulu non depreciable nya ini 5 juta. Jadi di sini 65 juta ya book value nya. Depreciation date nya ini Januari 2025 tanggal 2023 ya. 2023 tanggal Januari 2023. Selanjutnya ini dia months ya, month 240 month. Ini kita perhatikan ya depreciation date nya biar dia tidak keliru ya jurnalnya. Gedung pabrik ya, fix asset account-nya gedung pabrik, dan ini expense account-nya beban. Kita create aja ya, beban sutan pabrik nih, penyusutan pabrik ya. Maaf, gedung. Ini dia expense type-nya. Kita bikin kode dulu. Kodenya ini 52 120. Kita save coba. Kita compute depreciation ya. Compute depreciation kita lihat ini 270 ya. Ini kita confirm, klik aset, coba tanahnya, kita nilai ya. Besar ya. Aset name-nya ini langsung view aja, kita buatnya di user ya. User. Nah, ini original value-nya. Kita taruh di depreciation date-nya ini 2024 Januari ya. Kita
Januari 4. Original value-nya sekarang kita 25 ya, 25 juta. Ini 6 juta juga. Ini straight line, dia 60 months lagi. Ini durationnya 50 month, dan depreciation accountnya ini dia user ya. Search more, kita lihat. Kita create aja. Perawatan pabrik. Dia ada guys. Ini depreciation accountnya ini. Nah, expense accountnya ini ini akumulasi ternyata, akumulasi penyusutan peralatan pabrik untuk depreciation accountnya ya. Ini beban, kita create aja beban penyusutan peralatan ya. Maaf, peralatan. Kita bikin code-nya ya. Ini kalau code-nya lumayan mirip, tidak akan bisa di-create. Ini 531, coba 531. Tipenya ini expense, save ya. Oh, maaf nih, dictation errors. Sebenarnya similar ya, jadi dia tidak bisa di save. Nah, ini beban penyusunan peralatan. Ini ya, kita compute depreciation lagi. Kita lihat di depreciation boardnya ini 375 ya, 375.000. Kita confirm. Kita new, coba kita new computer. And for the ini kita enter komputer biasa aja ya. Dan ini original value-nya 15 juta ya. Dan acquisition date-nya ini dia 2020 tanggal 1 Januari. Aset grup modalnya tidak diisi ya.
not depreciable, value-nya 25 juta, sama aja ya, emang 2.500.000. Ini dia durationnya, ini 60 amount ya. Selanjutnya kita ke depreciation amount-nya, peralatan, karena ini kan komputer ya. Peralatan pabrik, ini di expense account-nya, beban penyusutan peralatan. Nah, compute depreciation, kita cek depreciation board-nya, kita lihatnya ini 208 ya, 208. Kita coba kita cek dulu, confirm, kita aset new, set name, asuransi, bayar di muka ya, dibayar, maaf, nah ini original value-nya 24 juta ya, 24 juta. Acquisition date-nya Agustus 1 Agustus ya, 2025. Ini tidak usah ya, set modelnya, kita langsung saja ke fix asset account-nya. Ini asuransi, asuransi, kita create aja di muka, asuransi dibayar di muka ya. Nah, selanjutnya kita buat code-nya dulu, 4110, coba ya, save. Nah, kayaknya similar ya, kita cari yang lebih unik katanya. Save expense account-nya, expense account-nya ini asuransi 62130 ya, kodenya 62130, durationnya 12 bulan. Nah, kita compute depreciation dan kita ke depreciation board, 2 juta. Confirm. Accounting, kita lihat journal entries-nya, ini sudah terposting ya. Teman-teman bisa lihat 55 48. Kita configuration, ini kita ke reporting trial balance ya. Kita lihat dulu ini. Ini untuk Oktober Desembernya 2025.
Nah selanjutnya ini untuk ruko ya, kita bikin dulu ini depreciation accountnya. Kita boleh ke ruko, kita bikin depreciation accountnya lagi ya, kita ubah depreciation accountnya ini akumulasi ya, penyusutan gedung pabrik ya. Kayak ini ruko, ini expense accountnya, ini beban penyusutan gedung. Nah untuk usernya atau komputernya itu mereka expense ya. Kita cek deposition boardnya. Nah ini 270 833 ya. Oke, kita ini asuransi dibayar muka ya untuk depreciation accountnya. Nah langsung saja kita lanjut di accounting ya. Kita ke accounting, kita ke journal entries, trial balance, reporting ke trial balance. Kita cek ya di sini ya, maka sudah muncul. Ini dia ya, untuk Oktober. Hiraukan saja notifikasinya karena selanjutnya kita kembali lagi. Nah dia kita akan buat ya transaksi. Di sini kita ke accounting ya, kita new, kita akan buat ini, kita pilih dulu date nya 1 November. Ini di cash transaction ya, saldo awal, ini 8 juta ya, maaf 8 juta ya. Nah kita buat ini jadi, nah ini dia, kita coba set account. Bentar ya, ini set account 8 juta, kita set, kita coba saldo awal. Di sini kita coba search ya accountnya, ini saldo awal. Search converse, ini saldo awal ya. Ini reconcile, ini reconcile ya. Coba kita ke accounting, kita cek journal entries apakah ini sudah terposting ya. Ini ya, ini beban 8 juta ya, ini yang di cash. Lalu ini ke dashboard lagi ya, ke accounting, ke dashboard, kita cek ya, ini ada curve-nya ya. Terus balance-nya di sini 8 juta. Ini transaksinya otomatis ya. Nah, kita ke bank, new, maaf, kita set lagi 1 awal. Saldo awal bang ya.
dia 50 juta ya. Coba set account. Kita coba lihat ya, kita search account ya. Search account, ini dia 50 juta ya. Kita coba ke chart of account. Preparation, chart of account. Tuh, ini ada account bank. Kita bikin code-nya ya. Ini sudah account-nya juga ya. Kita coba pakai yang sudah kita buat ini. Kita close. Lalu coba kita lihat di sini. Coba configuration lagi ya. Kita ke vendors. Ya, kita close. Kayaknya ini harus yang beda ya, lebih unik. Nah, coba kita cek lagi ke dashboard ya. Kita cek bank, lalu kita set account. Lalu kita lihat di sini ya. Kita lihat ke accounting, ke journal entries. Kalau ini sudah terposting ya. Nah ini ya, banknya 50 juta. Dia sudah terposting. Selanjutnya kita ganti ya. Ini saldo awal. Ini saldo awal. Kita lihat trial balance. Nah, ini banknya 50 juta ya. Sudah ada di trial balance-nya. Dan sekarang kita coba cek ya di accounting, di journal entries, apakah dia sudah terposting. Kita new. Kita akan bikin manual ya. Kita bikin manual ini yang sudah diwarnai ya. 1 November. Terus ini reference-nya asuransi. Dibayar di muka. Kita add line. Kita add line, lalu kita di sisi debit ini 4 juta. Nah, kita enter saja ya. Ini account-nya kita kasih account dulu. Asuransi dibayar di muka. Lalu labelnya ini saldo awal. Tanah awal ya, saldo awal. Ini dia 60 juta ya. Lalu selanjutnya account gedung pabrik. Nah ini dia gedung pabrik. Saldo awal ya labelnya.
Oke, selanjutnya ini kita kasih label juga. Maaf. Dia ini 55 plus 50 ya. 50. Maaf, ini 40 ya, 40 juta. Peralatan pabriknya. Lalu ini saldo awal ya, berikutnya. Nah, ini di sisi kredit. Maaf, 194 juta ya. Kita bikin manual saja. Nah, lalu kita akan sudah ya, kita akan kita post. Nah, ini sudah kita buat manual ya. Kita ke journal and kita ke trial balance. Lalu kita lihat di sini ya, dan peralatan pabrik ya 40 juta. Dia sudah di trial balance-nya sudah tertambah 282.600, 82 juta 600 ya. Kita coba lihat komputer ini ya, karena ini depreciation ya. Kita cek dashboard depreciation boardnya 208. Ini kita di komputer ini kita ganti ya, depreciation ini akumulasi penyusutan peralatan pabrik ya untuk komputernya. Di depresiasi ya, kita save. Nah, kita ke trial balance. Untuk usernya, kita ke aset ya. Ini depreciation. Nah, coba kita lihat. Nah, ini komputernya diganti. Nah, selanjutnya kita bikin jurnal ya, kita bikin manual. Saldo awal utang deadline ya. Ini utang listrik telepon ya. Untuk hal ini utang listrik dan telepon, kita jurnalnya manual saja. Labelnya kita sisi debitnya ini, kreditnya ini 1 juta. Nah, selanjutnya ini utang gaji dan upah ya. Gaji dan upah ini di sisi kredit.
ini 2.500.000, 2.500.000. Lalu untuk saldo awal ya di sisi sisi 3,5 juta. Ini 3,5 juta ya. Kita bikin manual saja. Hasilnya ini 3.500, maaf. Ini kita lihat ya di ada hutang gaji dan ini sudah ada ya. Ini nanti saldo awalnya kita akan buat dia jadi 0 ya. Untuk saldo awalnya ini ya, kita akan buat dia nanti jadi 0. Kita configuration, maaf ke reporting trial balance ya. Ini saldo awalnya nanti kita akan buat 0. Kita akan ubah dia menjadi 0 ya. Kita journal entries, lalu penyusut penyesuaian saldo awal ini tanggal 1 November ya. Kita akan add line ya untuk modal ini yang akan ditampilkan nanti. Modal awal kita akan ya buat dia manual ya. 100 juta. Lalu prive-nya, maaf, ini prive-nya juga. Nah, terakhir ini saldo awal. Kita add di sisi headnya ini debitnya 1 juta dan saldo awalnya ini 253 ya. 263 800 ya. Kita bikin lagi ya. 263 dulu. Nah, 263.800. Nah, kita add line ya untuk laba ditahan. Ini laba ditahan 164.800 ya. 94.800 kita post. Nah, kita lihat ini ya, sudah di post. Kita cek trial balance nya di reporting. Trial balance nya ini modal, laba ditahan, saldo awal ya. Ini saldo awalnya di end balance nya sudah jadi 0 ya. Saldo awal, laba ditahan, modal, prive nya ya, balance nya 50.800 ya. Nah, kita coba ke balance sheet. Nah, ini dia ya balance sheetnya. Teman-teman bisa lihat di sini 241 ya untuk assetsnya. Nah,
sekian pembahasan proses setup audionya. Terima kasih ya.